Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga keadaan adik-adik selalu dalam lindungan Tuhan, sehat, terbebas dari virus corona. Hari ini kita akan membahas tentang akuntansi kombinasi bisnis, tentang proses konsolidasi. Ini adalah format kertas kerja konsolidasi. Ada kolom nama pos, nama akun, PT induk, PT anak, kolom eliminasi, jurnal eliminasi, dan terakhir adalah kolom hasil konsolidasi. Jadi, kertas kerja konsolidasi merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasi dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi adalah perusahaan tunggal. Jadi perlu diingat bahwa tidak terdapat pembukuan untuk entitas konsolidasi. Induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya sebagai entitas legal dan akuntansi terpisah. Jadi masing-masing mempunyai pembukuan terpisah. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, saldo akun diambil dari pembukuan terpisah dari induk perusahaan dan dari tiap anak perusahaan. Kemudian dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi. Jadi laporan keuangan konsolidasian disusun setelah semua penyesuaian dan eliminasi dari saldo yang terdapat dalam kertas kerja konsolidasi. Jadi ini adalah format kertas kerjanya. Bagian ini adalah untuk ayat jurnal eliminasi. Kita masukkan ke kolom eliminasi di sini. Jadi ayat jurnal eliminasi untuk menyesuaikan atau mengeliminasi saldo sehingga saldo akun akan menghasilkan angka yang nantinya akan muncul di laporan keuangan jika semua perusahaan yang dikonsolidasi merupakan perusahaan tunggal. Ini saldo dalam kolom konsolidasi ini adalah saldo dalam kolom terakhir ini didapatkan dengan menjumlahkan secara mendatar semua angka-angka yang ada untuk masing-masing akun. Saldo ini merupakan angka yang akan muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi saldo-saldo yang berada di laporan konsolidasian nanti adalah saldo-saldo yang berada di posisi ini. Jadi untuk ayat jurnal eliminasi hanya muncul di kertas kerja konsolidasi dan tidak mempengaruhi pembukuan perusahaan-perusahaan tersebut secara terpisah. Ini nggak gini ya, Pak. Daftar. Ya. Daftar. Iya kan kemarin 18 juta Pak dibagi. Iya, daftar. Daftar aja. Jadi Pak, kok mulai? Seperti 18 juta per bulan. Dapat per tahun. Oh. Pikir aja per bulan. Iya. Makasih Pak Dim. Daftar ya Pak Dim. Ya. Oke, maaf tadi ada sedikit tamu dari pimpinan. Kita lanjutkan ilustrasi proses konsolidasi. Ini adalah ilustrasi untuk proses konsolidasi. Di sini ada laporan keuangan milik PT Indah, yaitu kas, piutang, persediaan, dan lain sebagainya. Ini yang untuk PT Andika. Jadi laporan posisi keuangan di masing-masing perusahaan. PT Indah adalah induk perusahaan, PT Andika adalah anak perusahaan. Jadi yang membuat laporan keuangan konsolidasian adalah PT Indah atau PT induk perusahaan. Jadi anak perusahaan tidak perlu melakukan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Informasi tambahan di sini adalah PT Indah menggunakan metode ekuitas dasar untuk mencatat investasi pada PT Andika. PT Andika berhutang pada PT Indah senilai 1 juta. PT Andika membeli persediaan dari PT Indah senilai 6 juta.
persediaan tersebut mempunyai biaya perolehan 4 juta. PT Andika masih menggunakan persediaan tersebut pada akhir tahun. Jadi suatu perusahaan untuk konsolidasi di sini, sudut pandang konsolidasi, satu perusahaan tidak dapat memiliki investasi pada dirinya sendiri. Jadi ketika anak perusahaan akan digabungkan, maka nilai investasinya harus dieliminasi. Hutang piutang antar perusahaan juga tidak diakui. Suatu perusahaan tidak dapat berutang pada dirinya sendiri, maka nanti hutang piutang antar perusahaan harus dieliminasi. Begitu juga perusahaan tidak dapat mengakui laba dan menaikkan nilai persediaan hanya karena persediaan ditransfer dari satu departemen ke departemen lain. Jadi nanti laba yang diperoleh atas transaksi ini harus dieliminasi. Jadi untuk jurnal eliminasi pertama adalah kita mengeliminasi adanya investasi pada anak perusahaan dengan mendebet modal saham, saldo laba, dan mengkredit investasi pada saham PT Andika senilai 300 juta. Sedangkan untuk menghapus hutang piutang antar perusahaan, antara induk dan anak perusahaan tadi, maka kita mendebet utang jangka pendek senilai 1 juta dan piutang senilai 1 juta. Sedangkan saldo laba dari transaksi jual beli persediaan tadi menimbulkan laba 2 juta. Di sini labanya dieliminasi, saldo laba 2 juta dan mengkredit persediaan 2 juta. Ini adalah kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian PT Indah, PT Andika, PT Induk Perusahaan, PT Anak Perusahaan. Ini untuk jurnal eliminasi yang tadi kita buat, kita masukkan ke kolomnya masing-masing. Jadi untuk kas, PT Indah 5 juta, PT Andika 3 juta, karena di sini tidak ada jurnal eliminasi, maka langsung ditotal menjadi 8 juta. PT Indah untuk piutang 84 juta, PT Andika piutangnya 30 juta, namun di sini dikredit 1 juta, maka 84 juta tambah 30 juta dikurangi 1 juta, maka ketemu hasilnya 113. Seperti itu seterusnya. Untuk yang utang jangka pendek, ini kita harus hati-hati. Utang jangka pendek, ini saldo kredit, dan ada jurnal eliminasi untuk saldo debit 1 juta, maka 60 juta ditambah 8 juta dikurangi 1 juta, hasilnya 67 juta. Untuk jangka panjang tidak ada eliminasi, maka langsung ditambahkan 200 tambah 50 juta, hasilnya 250 juta. Untuk modal saham, saldo kredit 500 juta, saldo kredit 200 juta, dikurangi dengan saldo debit 200 juta, maka hasilnya 500 juta. Untuk saldo laba hasilnya 122 juta. Maka di sini total dari laporan keuangan konsolidasian 939 juta. Debit antara saldo aktiva sama saldo pasiva, liabilitas dan ekuitas harus sama ya. Jadi poin A, yang A ini adalah jurnal eliminasi investasi dengan ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Yang B yang tadi adalah eliminasi untuk utang piutang antar perusahaan. Yang C tadi adalah eliminasi laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Jadi PT Indah, laporan posisi keuangan konsolidasian, hasilnya menjadi seperti ini. Jadi ini akun-akun untuk aktiva, akun-akun untuk liabilitas dan ekuitas, dengan totalnya harus balance antara akun debit sama akun kreditnya. Jadi laporan keuangan konsolidasian bukan diartikan dengan laporan keuangan gabungan, karena di sini ada beberapa poin yang harus diperhatikan, tidak sekedar menjumlahkan. Jadi yang seperti tadi kita bahas, utang piutang antar perusahaan tidak diakui, maka di situ harus dieliminasi. Investasi pada diri sendiri juga tidak diakui, bukan tidak diakui, maksudnya dihapuskan, karena dari sudut pandang